Wa ma maqsuduhu, tidaklah maksud mereka untuk masuk ke dalam surga ila siwa nadharil jalil, kecuali hanya melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan di atas kenikmatan tatkala Allah menampakkan dirinya. Ini satu kalimat, jika orang memiliki keimanan bagaimana zatnya Allah menampakkan. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Tema yang kita usung pada siang hari ini memang luar biasa. Ini sangat tepat sekali untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Memang peringatan Isra wal Mi'raj ini tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebab peristiwa ini peristiwa yang tidak bisa dipikir dengan akal sehat. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW, beliau telah mendapatkan satu keistimewaan dari Allah, satu-satunya hamba yang dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Nabi Muhammad SAW. Banyak para nabi yang ingin melihat zatnya Allah, banyak para nabi yang ingin bertemu dengan Allah. Karena memang maksud para nabi dan rasul serta para aulia Allah, wa ma maqsuduhu, tidaklah maksud mereka untuk masuk ke dalam surga ila siwa nadharil jalil, kecuali hanya melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan di atas kenikmatan tatkala Allah menampakkan dirinya. Ini satu kalimat, jika orang memiliki keimanan bagaimana zatnya Allah menampakkan. Maka satu peristiwa diceritakan Nabi Allah Musa ini ingin bertemu dengan Allah. Ya Allah, saya ingin bertemu denganmu, aku ingin melihat zatmu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau tidak akan mampu wahai Musa, engkau tidak akan mampu. Sebagaimana engkau saksikan gunung itu dengan tulangmu lebih kuat mana? Gunung itu dengan kulitmu lebih kuat mana? Gunung dengan fisikmu itu lebih kuat mana? Coba engkau perhatikan. Dijawab oleh Nabi Allah Musa, jelas kuat gunung. Maka gunung itu pun tidak mampu untuk menerima zatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya Nabi Allah Musa pun meminta terus kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan zatnya. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan zatnya, maka hancurlah gunung tersebut. Dan Nabi Allah Musa pun pingsan, tidak mampu melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad ini tidak meminta, tetapi diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan Allah. Tentunya orang yang melamar dengan orang dilamar itu kedudukannya lebih tinggi orang yang dilamar. Para nabi itu melamar ditolak, tetapi Nabi Muhammad diminta oleh Tuhannya. Nabi Muhammad sebagai hambanya, sebagai ciptaannya, diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan Sang Khalik. Ini menandakan kedudukan tingginya Rasulullah SAW. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj di surat Al-Isra itu cerita tentang masalah Isra saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini peristiwa yang tidak masuk akal. Yang disebutkan oleh Bapak Kasdam tadi 1300 km antara Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Pada masa itu seseorang menempuh perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa membutuhkan waktu 15 hari berangkat, 15 hari pulang. Jadi di perjalanan aja 1 bulan. Maka Nabi Muhammad ini diperintahkan disiplin. Ini masuk bab disiplin. Disiplin. Engkau harus menyampaikan apa yang telah engkau alami. Nabi Muhammad ini diperintahkan menyampaikan, mengerjakan sesuatu yang gak bisa diterima oleh akal sehat. Terus untuk ditekankan oleh Allah menyampaikan ayat ini. Ketika beliau Rasulullah SAW turun ke bumi, tepat bertemu dengan Abu Lahab, bertemu dengan Abu Jahal. Ini Fir'aunnya Nabi Muhammad. Jadi Fir'aun yang paling kejam itu Fir'aunnya Nabi Muhammad. Siapa Fir'aunnya Nabi Muhammad? Ya Abu Jahal. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa, tatkala sudah sekarat mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Tapi tidak bagi Fir'aunnya Nabi Muhammad. Ketika diinjak oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika mau dipotong kepalanya, masih mengatakan, kamu mau memotong kepalaku? Iya, kalau potong yang paling bawah. Kenapa seperti itu? Biar aku lebih gagah. Bayangkan coba. Ini Fir'aunnya Nabi Muhammad lebih kejam. Dan katakan kepada Muhammad, aku musuhnya di dunia sampai nanti di akhirat. Bayangkan coba. Jadi jahatnya Abu Jahal luar biasa. Ketika Tuhan bertemu langsung dengan Abu Jahal, ini tantangan ya, harus disiplin. Ketika bertemu dengan Abu Jahal, istihza bi Nabi, biasa menggoda Rasulullah. Muhammad, apa ada kabar baru? Apa? Kabar baru apa? Ayat baru apa?
ini kok pasca ditemui Abu Jahal yang diceritakan perkara yang nggak masuk akal. Maka akhirnya disampaikan, aku telah melakukan perjalanan ke Palestina. Ke Palestina? Iya. Kapan kau berangkat? Malam hari. Lalu kapan sampainya? Langsung sampai. Wah, kamu jangan merubah ya apa yang akan engkau katakan. Aku akan kumpulkan semua Bani Quraisy. Aku akan kumpulkan seluruh Mekah. Maka dikumpulkan, ayo kumpul semuanya, kumpul semuanya. Ini saatnya kalian membuktikan bahwa kadzba Muhammadah, bahwa kebohongan Nabi Muhammad ya ini, kebohongan Rasulullah. Ayo kebohongan Muhammad ya ini, kumpul semuanya. Ketika kumpul semuanya, ayo katakan Muhammad. Dikatakan, apa yang kau katakan kepada aku tadi? Aku telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kapan berangkat? Tadi malam. Langsung kapan datangnya? Aku telah sampai. Langsung sampai? Iya. Langsung beberapa para sahabat itu ada yang murtad. Aku kalau begini caranya, aku tidak jadi ikut agama Islam. Makanya Isra Mi'raj ini tepat sekali meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syariat ini harus kita terima dengan iman. Baru kita terima dengan akal. Akal kita nggak mampu untuk menjabarkan firman-firmannya Allah, peraturan-peraturannya Allah. Ini luar biasa. Kita nggak akan mampu. Maka menerima syariat itu tidak menggunakan akal, tapi menggunakan iman. Sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar didekati oleh Abu Jahal. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau adalah orang tua yang bijak, engkau orang tua yang cerdas. Antusaddiq kitsba Muhammadah. Apakah engkau percaya dengan kebohongan Muhammad? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, fa wallah, demi Allah, jangankan cerita Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit 7 pun aku percaya jika yang mengatakan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ini diajarkan kepada kita, menerima syariat itu tidak cukup menggunakan logika, tidak cukup menggunakan kebijakan kita, tidak cukup dengan adat dan budaya. Menerima syariat itu harus menggunakan iman kepada Allah. Peristiwa ini diajarkan, iman itu nomor 1. Sebab kita harus tahu diri organ kita kecil, tidak mampu mengurai firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berkembangnya zaman, cerita ini menjadi masuk akal. Kalau zaman dulu nggak masuk akal, 15 hari berangkat, 15 hari pulang. Kalau zaman sekarang sangat masuk akal. Kita menuju ke Makkah Al-Mukarramah, mudah-mudahan kita bisa haji dan umrah semuanya. Kalau menuju ke Masjidil Haram dari Indonesia, butuh waktu 11 sampai 13 jam. Kalau zaman dulu 4 bulan. Tapi jika diceritakan pada masa itu Isra Mi'raj, diceritakan pada masa ini, percaya atau tidak kita? Percaya. Apa sebab? Ada teknologi, ada pesawat. Maka keautentikan Nabi Muhammad SAW ini bisa dipahami dengan berkembangnya zaman. Setelah zaman ini berkembang, teknologi semakin maju, membuktikan apa yang diucapkan Rasulullah SAW ini adalah benar. Maka berikutnya perjalanan Mi'raj. Perjalanan Mi'raj ini di surat An-Najm. An-Najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Dzu miratin fastawa, 'alamahu syadidul quwa. Itu diceritakan di surat An-Najm. An-Najmi idza hawa, demi bintang-bintang yang berjatuhan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah sedikit apa yang disampaikan oleh sahabatmu itu kecuali adalah firman dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah yang disampaikan oleh Rasulullah itu dari hawa nafsunya, in huwa ila wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya perjalanan Mi'raj. Perjalanan Mi'raj ini luar biasa. Nabi Muhammad diisi energi, diisi iman, diisi kekuatan, sebab akan mengendarai kendaraan yang kecepatannya lebih dari kecepatan cahaya, yang namanya buraq. Kalau kita naik motor 100 km per jam, itu kira-kira sudah terganggu apa belum? Telinga terganggu sekali. Kalau sudah 200 km per jam, nafas itu sulit. Kalau pernah naik motor GP mungkin ya, yang senang lihat film pertandingan balap Grand Prix, itu kalau nggak pakai penutup telinga, dengan suara mesinnya, kecepatan 300 km per jam, itu udah nggak bisa dengar apapun, pandangan pun menjadi buram. Ini Nabi Muhammad lebih dari kecepatan cahaya, sedangkan kecepatan cahaya itu 124.000 km per detik. Maka Nabi Muhammad ini kulitnya diisi oleh Allah, diisi energi, karena akan menembus atmosfer. Sedangkan atmosfer ini jika ditembus dengan benda-benda, benda tersebut akan hancur. Makanya ada batu-batu kecil yang masuk ke bumi, itu hancur menjadi debu, karena dilindungi oleh atmosfer. Jadi benteng yang sangat kuat di bumi ini adalah atmosfer. Lah bayangkan kalau kulit masuk ke atmosfer, nggak mampu. Maka Nabi Muhammad diisi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menembus atmosfer dan sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ahli astronom, para astronom, mereka menjelaskan, profesor-profesor yang udah itu menjelaskan sampai sekarang apa warnanya langit itu nggak tahu. Mereka ditanya, warnanya langit itu apa? Ada yang bisa jawab di sini? Apa warnanya langit? Biru. Warna langit itu biru sebab kita melihatnya dengan mata kepala di dunia, di bumi. Kalau setelah keluar dari atmosfer, apa warnanya langit? Nggak tahu. Sampai sekarang nggak ada yang tahu apa warnanya langit. Lalu kenapa bisa terjadi biru? Biru itu adalah refleksi
sinar matahari yang dipantulkan oleh air laut dan ditampung oleh atmosfer, maka jadinya biru. Sampai sekarang manusia itu tidak tahu apa sesungguhnya warnanya langit. Nggak bisa kita jangkau warnanya langit. Lalu bagaimana yang menciptakan langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang mereka nggak tahu, para astronom, berapa jumlah planet, berapa jumlah galaksi, tidak ada yang tahu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah melampaui 7 langit daripada langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara satu langit dengan langit yang lain itu jaraknya tambah jauh. Langit pertama, langit kita ini langit pertama, itu jauhnya tidak bisa dijangkau. Beliau menembus lagi ke langit yang kedua, jaraknya lebih jauh lagi sampai ke langit 7-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikir bagaimana yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ini masuk di bab loyalitas. Loyalitas para sahabat Nabi Muhammad SAW, kesetiaan para sahabat Nabi Muhammad SAW diukir oleh Allah. Maka dijulukilah Sayyidina Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan segala ucapan Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai anggota, hendaknya apa yang diucapkan oleh para komandan kita taatilah, menunjukkan loyalitas kita. Loyalitas ini adalah wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat itu loyalitasnya luar biasa. Para sahabat itu diajarkan berani mati oleh Nabi Muhammad untuk mengemban amanat. Jangankan mereka berani mati, mereka ini bahkan berebut mati. Itu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena tahu, jika saya loyal dengan Nabi Muhammad, jika saya loyal kepada atasan saya, tentunya ini akan mendapatkan surga Allah.